Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah praktikum fisika dasar Ibu Evelina Astra Patriot MPD, dan yang kami banggakan seluruh teman-teman prodi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat izin dan limpahan rahmat-Nya lah kita dapat hadir secara daring dalam presentasi mengenai pemaparan hasil diskusi materi hukum Kirchhoff. Tak lupa pula, salawat bertakaikan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Nasya Putri Kirani sebagai moderator, dan teman-teman saya sebagai pemateri ada Harisa Maksalini, Diana Rafa Alia, Mary Anggraini, dan juga Muhammad Al-Tariq. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum Kirchhoff, yang di mana rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip hukum Kirchhoff 1. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis rangkaian dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 1. Dan yang ketiga, bagaimana nilai kuat arus pada hukum Kirchhoff 1. Adapun tujuannya akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Baik, di sini saya akan membacakan tujuan dari praktikum hukum Kirchhoff 1. Yang pertama, untuk mengetahui prinsip hukum Kirchhoff 1. Yang kedua, untuk menganalisis rangkaian dengan menggunakan prinsip hukum Kirchhoff 1. Yang ketiga, untuk mengetahui nilai kuat arus pada hukum Kirchhoff 1. Baiklah, di sini ada pemaparan materi yang pertama mengenai landasan teori yang akan disampaikan oleh Mary Anggraini. Kepada Mary, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Landasan teori mengenai hukum 1 Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff merupakan salah satu hukum dalam ilmu elektronika yang berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam rangkaian. Dalam hal lain, hukum Kirchhoff disebut hukum konservasi energi. Dari Gion Colli 2014 halaman 105. Hukum kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff, yakni pada tahun 1824 sampai 1887 di tahun 1845. Hukum Kirchhoff 1 atau rangkaian paralel menyatakan bahwa besarnya arus yang meninggalkan suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian adalah sama dengan arus yang menuju titik percabangan tersebut. Hukum Kirchhoff terdiri dari dua bagian, yaitu hukum Kirchhoff 1 atau arus dan hukum Kirchhoff 2 yaitu tegangan. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum Kirchhoff yang berkaitan dengan arah arus dalam menghadapi titik percabangan. Hukum Kirchhoff 1 sering disebut juga dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law. Bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Sehingga sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada alat dan bahan yang digunakan saat percobaan akan dibacakan oleh Harisa Maksalini. Kepada Harisa, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan apa saja alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama yaitu alat. Yang pertama 3 buah ampermeter. Yang kedua 1 buah catu daya. Yang ketiga 6 buah jembatan penghubung. Dan yang keempat 1 buah papan rangkaian. Kemudian selanjutnya bahan. Yang pertama yaitu 16 buah kabel. 1 buah resistor 10 ohm dan 2 buah resistor 27 ohm. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai metode percobaan akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Kepada Dena, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode percobaan. Yang pertama,
menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum dan memastikan semua barang lengkap dan dalam keadaan yang baik. Yang kedua, merangkai alat dan bahan seperti gambar di samping kiri. Yang ketiga, mengukur masing-masing tegangan sumber E1 dan E2 dalam keadaan terangkai. Yang keempat, mengukur kuat arus yang mengalir pada I1, dan I2. Baiklah, yang selanjutnya mengenai tabel hasil percobaan akan dijelaskan oleh Harisa Noksalini. Kepada Harisa, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tabel hasil percobaan. Yang pertama yaitu dari tegangan sumber sebesar 4 volt dari catu daya diperoleh I sama dengan 0,1 ampere, I1 sama dengan 0,05 ampere, I2 sama dengan 0,05 ampere. Yang kedua, dari tegangan sumber sebesar 6 volt dari catu daya didapatkan I sama dengan 0,18 ampere, I1 sama dengan 0,09 ampere, dan 0,09 ampere untuk I2. Yang ketiga, dari tegangan sumber 8 volt dari catu daya didapatkan I sama dengan 0,24 ampere, I1 sama dengan 0,12 ampere, I2 sama dengan 0,12 ampere. Yang keempat, dari tegangan sumber sebesar 10 volt dari catu daya didapatkan I sama dengan 0,3 ampere, I1 0,15 ampere, I2 sama dengan 0,15 ampere. Dan yang terakhir, dari tegangan sumber sebesar 12 volt dari catu daya didapatkan I sama dengan 0,38 ampere, I1 sama dengan 0,19 ampere, dan I2 sama dengan 0,19 ampere. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berdasarkan data hasil percobaan, di sini akan dipaparkan mengenai analisis data yang akan dibacakan oleh Dena Rafa Alia. Kepada Dena, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis data. Pertanyaannya ada 1 sampai 3. Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil kegiatan 1, hitunglah arus I1 dan I2 dengan menggunakan konsep hukum Kirchhoff 1. Yang kedua, bandingkan nilai I1 dan I2 hasil perhitungan dengan hasil percobaan pada kegiatan 1. Yang ketiga, kesimpulan apa yang bisa Anda dapatkan berdasarkan percobaan hukum Kirchhoff 1? Jawabannya, yang pertama, pada percobaan pertama, I sama dengan I1 ditambah I2 didapatkan 0,1 ampere sama dengan 0,05 ampere ditambah 0,05 ampere. Didapatkan 0,1 ampere itu sama dengan 0,1 ampere. Pada percobaan kedua, I sama dengan I1 ditambah I2 didapatkan 0,18 ampere sama dengan 0,09 ampere ditambah 0,09 ampere, maka didapatkanlah hasilnya 0,18 ampere sama dengan 0,18 ampere. Pada percobaan ketiga, I sama dengan I1 ditambah I2 didapatkan hasilnya 0,24 ampere sama dengan 0,12 ampere ditambah 0,12 ampere didapatkan hasilnya 0,24 ampere sama dengan 0,24 ampere. Pada percobaan keempat, I sama dengan I ditambah I didapatkan hasilnya 0,3 ampere sama dengan 0,15 ampere ditambah 0,15 ampere, maka didapatkan hasilnya 0,3 ampere sama dengan 0,3 ampere. Pada percobaan kelima, I sama dengan I1 ditambah I2 didapatkan hasilnya 0,38 ampere sama dengan 0,19 ampere ditambah 0,19 ampere, maka didapatkan hasilnya
0,38 ampere sama dengan 0,38 ampere. Yang kedua, hasil perhitungan dan hasil pengukuran untuk I1 dan I2 pada kegiatan 1 adalah sama dan sesuai dengan teori hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar dan I merupakan penjumlahan dari I1 ditambah I2. Nomor 3, jumlah arus yang keluar adalah sama dengan jumlah arus yang masuk. Jumlah muatan yang mengalir tidak berubah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, berdasarkan hal tersebut, maka akan diperoleh pembahasan yang akan dibacakan oleh Muhammad Al-Thoriq. Kepada Al-Thoriq kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi, berdasarkan tabel hasil percobaan yang telah dijelaskan oleh Harisa Maksalini dan analisis data oleh Dana Rafa Alia, didapat bahwa pada tegangan sumber yang sama, jumlah kuat arus yang mengalir keluar dari titik percabangan di rangkaian bernilai tetap atau konstan atau sama dengan jumlah kuat arus yang mengalir masuk ke titik percabangan di suatu rangkaian. Hal ini sesuai dengan dasar teori yang telah dijelaskan oleh Mary Anggraini tentang hukum Kirchhoff 1 yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Dan untuk selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Prinsip hukum Kirchhoff 1 adalah hukum konservasi energi atau hukum kekekalan energi. Karena pada konteks ini, jumlah muatan listrik yang mengalir tidak berubah, sehingga arus yang masuk adalah sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang kedua, cara menganalisis rangkaian dengan hukum Kirchhoff 1 adalah dengan menyusun dua hambatan secara paralel dan satu hambatan seri dengan bantuan jembatan penghubung dan dirangkai di atas papan rangkaian, lalu masing-masing hambatan dihubungkan dengan amperemeter. Dan yang ketiga, nilai kuat arus pada hukum Kirchhoff 1 dinyatakan sama untuk kuat arus yang mengalir masuk ke satu titik percabangan dengan kuat arus yang mengalir keluar dari suatu titik percabangan. Dan adapun sarannya, sebaiknya dalam merangkai perangkat percobaan dilakukan dengan teliti, rapi, dan mengikuti prosedur di modul percobaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada amperemeter, resistor, jembatan penghubung, dan papan rangkaian, terutama untuk memprioritaskan keselamatan praktikan. Dan di sini merupakan ada juga daftar pustakanya. Ada 2 daftar pustaka yang kami ambil. Dan selanjutnya ini merupakan lampiran-lampiran yang kami foto pada saat praktikum dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Mungkin itu saja hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan dalam materi ini, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.